Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi-bagi pengalaman cara benar merintis rumput. Ini karena rumput sudah lewat dari rintisan, ditinggalkan selama 1 tahun. Jadi istilahnya kalau berumput lebih tebal namanya nebas rumput gitu. Kalau merintis itu hutan yang dipotong itu kayu-kayu kecil, itu merintis namanya. Kalau lahan yang udah dirintis baru ditinggalkan selama kurang lebih 1 tahun atau 6 bulan, kembali itu rumput tumbuh dengan subur gitu ya. Ini tanah Mamang rencana mau menanam jagung ya. Tanah baru yang 2 tahun yang lalu ditumbang ini. Berarti keadaan kayu separuh udah busuk, separuh masih tertinggal dia itu kayu-kayu ini. Tapi kita cara menebas ini betul-betul kita rapat di tanah. Supaya kenapa harus rapat? Kalau rapat di tanah, si rumput ini cepat kering, cepat juga membusuk. Istilahnya kalau mau cepat, tergesa-gesa ada waktu misalnya 2 bulan kan, waktu kita penanaman padi nunggu bulan waktunya gitu, bisa dibakar. Karena ini bukan kayu ya yang kita bakar, ini rumput yang habis ditebas gitu. Keadaan rumput ini memang subur karena ini tanahnya kurang lebih lebarnya 100, nih ke belakangnya 250 ya. Ini gaya rumputnya seperti ini, tebal dia. Rumput masih ada kayu sebagian belum ditumbang gitu ya. Waktu itu karena mesinnya rewel macet gitu ya, harus diperbaiki dulu, beli onderdil ke kota gitu. Nih yang kita tebas ini rumput keadaannya macam begini rumput. Tebal dia, tinggi juga, kurang lebih ini tingginya rumput 2 meteran ya. Ini kurang lebih ditinggalkan ini ada 1 tahun lah gitu kan. Rencana musim kemarin kita mau nanam padi, ternyata kita masih sibuk, masih melihara merica. Sekarang keadaan merica udah aman, tinggal hanya merumput aja. Sambil sekarang bulan 8 ini menunggu panen gitu ya. Keadaan rumput begini. Memang kebun betul-betul ini dicincang rapat gitu ya, supaya nanti merata. Istilahnya kalau dia membusuk rata menjadi pupuk. Ini memang betul-betul pupuk organik yang betul-betul alami gitu ya. Ini kalau mau bagus ya, sebetulnya habis dirintis begini disemprot pakai pembakar, biar dia cepat bonyok, biar dia cepat busuk gitu ya. Pakai yang lebih bagus, semprotannya pakai Starlon yang ada di toko gitu ya. Kalau pakai Starlon 3 bulan aja ini bonyok betul ini. Coba keadaan rumputnya begini kita. Nah begini kita cara merintis di bawah ini, coba lihat. Ya tebal ini rumput ini, 1,5 tahun aja ditinggalkan sampai tingginya 2 meter begini rumput ini. Ini kayunya udah sebagian ditumbang gitu ya, udah busuk malah kayu itu. Ada yang sudah tunggul-tunggulnya tuh yang udah ditumbang, cuma sebagian yang
sebelah batas-batas ini masih ada tertinggal dia. Sengaja di perbatasnya itu ditinggalkan dulu ya. Ini biasa di Kaltim ini para petani menanam padi itu mulai bulan 9 atau bulan 10. Karena perhitungan bulan 9, bulan 10 nguyuh-nguyuhnya hujan gitu ya. Mulai hujan turun. Jadi volume hujan di Kaltim, khususnya di Gunung Tabur ini ya, di Provinsi Berau, bila mana lagi nguyuh-nguyuh hujan itu bulan 9 sampai bulan 1. Itu hujan hampir rata. Tiap hari hujan gitu ya. Kalau sekarang bulan 7 ini ya, bulan 7 awal mungkin ini masih keadaan hujan itu tersendat-sendat. Ini keadaan tanah ini betul-betul paling super. Karena kenapa dibilang super? Ini selebar yang Mamang mau rintis ini, lebarnya 100, terus ke belakangnya 350 meter. Baru separuh ini. Baru kita dua hari ada. Ya, 3 hari lah. 3 hari setengah ini. Karena kalau Jumat kita setengah hari aja. Sehabis sholat Jumat baru ke kebun. Ya. Ini merintis. Noh, sebagian kayu yang kemarin sudah ditumbang ini udah pada bonyok di bawah ini kayu. Ya, 1 tahun setengah ini kayu di sini itu cepat bonyok gitu. Karena yang tumbuh itu bukan kayu bagus gitu ya. Kayu yang cepat jabug dia. Udah tahun kemarin nggak sempat kita mengerjakan ini mau nanam. Karena apa? Satu hal, kita masih sibuk memelihara merica, mengejar target 5.400 pohon gitu ya. Ini masih nyambung ke sebelah sana tuh merica itu. Ini hari yang pertama kita merintis, 3 hari sudah mulai kering gitu ya. Bersih. Nih kita kalau nebas cara begini sampai bersih gitu ya. Karena ini kalau musim hujan ya, air lumayan di sini itu. Nah, makanya kita lurus ke sana ya, dibikinkan parit. Nih parit ini. Cuma sekarang tertimbun lagi sama lumpur ke sana. Tuh. Di batas masih ada kayu-kayu besar itu. Nah, itu yang ini nih, yang ini merica yang kita pelihara dari situ sampai ke atas itu. Kurang lebih perhitungannya 5.600 pohon gitu ya. Yang udah aman hidup gitu. Dibilang aman hidup itu udah hampir setengah tiang rata-rata. Yang tanaman terakhir merica itu sekarang udah berusia 5 bulan. Pertumbuhannya sungguh menggembirakan gitu ya. Karena kita nanam merica itu berlahan, karena tanahnya betul-betul kita olah gitu. Nah, rencana ini dikumpul ya. Ini mau kita bikin nanti untuk semaian semaian Lombok gitu ya. Lihat luas guys tanahnya. Ini tanahnya rata, bagus sekali ya. Oh, coba lihat rumputnya tebal begini. Dari tebal begini kita merintis sampai bersih begini. Dikumpul nanti. Kalau udah dikumpul, kalau ada modal, ada waktu, kita kumpul. Kalau nggak ada, cepat aja dibakar. Nih, coba lihat tanahnya ini, tanahnya ini, ya, ini tanah gambut, tapi kita memang udah dipelihara. Kiri kanan dibikin parit ini, udah jadi memang ini.
Kemarin itu kita kiri kanan itu dibikin siring itu pakai alat eksa, kemungkinan habis ya lumayan lah. Kalau motor-motor dapat gitu. Padahal cuma berapa jam aja gitu ya. Kalau pakai alat memang harus tebal uang gitu. Tapi itu kalau perhitungan ekonomi sepintas lalu rugi gitu ya. Kok kenapa tanah dibikin begitu? Tapi hikmah dan keuntungannya kalau tanah macam rata begini, istilahnya bisa dikulak-koli, bisa nanam jagung, palawija, sayuran, padi, bisa. Seandainya kita mau nanam jeruk juga bisa. Tapi kalau mau nanam jeruk, istilahnya atau cengkeh, harus dibikin parit lebih, ukuran paritnya itu dari parit ke parit itu 4 meter atau 3 meter gitu ya. Kalau mau tanaman keras gitu. Ini yang paling cocok untuk palawija gitu ya. Karena di sini itu kemarin ya, memang diprediksikan lagi kenceng-kencengnya kemarau. Ini tanah nggak pecah gitu ya. Karena ini paling di bawah, istilahnya kiri kanan tebing gunung gitu ya. Ini mungkin kumpulan tanah-tanah dari turun-turun dari gunung itu. Sehingga lihat kita tanah itu, baru kita periksa tanah ini bakal menguntungkan untuk tanaman palawija, cocok untuk tanaman palawija. Alhamdulillah kita cek, kita dilihat gitu ya, di ukuran memadai gitu ini tanah. Nah pas kita digali ke dalam, ini yang gambutnya ini cuma keadaan 50 cm aja, setengah meter aja gambutnya ini gitu ya. Istilah di sini itu gambut yang kita tahu itu daun bertahun-tahun berlempeng-lempeng gitu ya, gambut itu kerendam air gitu. Jadi kalau kita rajin misalnya bikin parit itu air supaya pergi, insya Allah gambut yang masih belum tebal gitu ya, itu masih bisa dipelihara secepat mungkin. Dia bisa untuk tanaman sayuran gitu. Contoh yang kita dulu itu yang di sana gitu ya, tanah gambut, alhamdulillah gitu. Sekarang itu ditanami jeruk, sudah berbuah gitu. Padahal baru nginjak mungkin umurnya 2 tahun lebih lah gitu, udah berbuah. Tinggal menunggu nanti panen mungkin ya. Karena di Kaltim ini masalah jeruk itu lumayan gitu ya. Karena mungkin orang kurang menanam jeruk gitu. Kebutuhan jeruk di pasar itu untuk jeruk peras atau istilahnya jeruk masak gitu ya, macam lemon itu, macam jeruk nipis, itu laku betul gitu. Harganya juga lumayan gitu. Makanya kita tertarik gitu. Tanam jeruk sudah 2 tahun kurang lebih. Itu udah berbuah yang di sana itu, yang di kilo berapa ya, di kilo 6 lah. Kalau ini kilo 2 kebun kita ini. Dibilang kilo 2 itu dari jalan poros masuk ke dalam ya, ke lokasi hutan. Nah, ini kita baru 3 hari merintis ini, sudah lumayan bas hasilnya. Nah, udah luas ini. Ini kalau nanam lombok main rebu ini ya. Mudah-mudahan seandainya kalau ada orang nanti yang bantu nanam padi, pasti nanam padi. Kalau tidak ada, ya nanam yang ringan-ringan aja lah, gitu kan. Lombok, pelan-pelan kan kalau lombok gitu. Nah kalau padi harus banyak orang gitu. Kita juga ya punya anggota kelompok tani, tapi nggak enak ngajaknya. Lain di royongan itu suka disediakan makanan gitu ya, ada yang masak gitu. Kalau mamang yang namanya single parent gitu ya, bujang tak laku-laku,
mungkin malu juga nyuruh gitu ya, atau ngajak teman-teman ya. Kalau ada yang datang ikhlas, paling bisa menyediakan kue, air minum, kopi, itu aja. Kalau kita royongan di orang lain di sini itu ya nggak dikasih upah, cuma makan dijamin. Ada ikan ayamnya gitu kan. Ada, wah pokoknya mewah sudah kalau makanan itu, kalau royongan itu di semua anggota pasti ikan ayam, ikan laut itu ada, tambah sambal, tambah lalaban, bah gitu. Ini kita lagi istirahat dulu sebentar ya. Nah, menghentikan cipta dulu. Mungkin kita merokok dulu ya. Merokok. Ini kopi. Nah, ini kita minum ya. 2 botol kita bawa ini aqua. Sehari itu 2 botol aja kita minum. Nah, ini parang tebas ini. Nah. Wah. Oh. Ini buatan luar negeri, buatan Malaysia. Yang dibilang parang cabel ini ya. Coba lihat, wih tajamnya ini. Ini panjangnya kurang lebih ya lumayan gitu panjangnya ini. Tajam ya, panjang, enak. 1 kali tarik 1/2 meter rebah semua ini kah rumput ini. Wih, parang panjang sudah, enak kita merindis. Tipis ini, tapi tajamnya, wih minta ampun, bah. Hati-hati, kita lengah aja salah sasaran, nanti kaki yang dapat. Nah ini mungkin masih luas ke belakangnya sana itu, karena ini ukurannya semuanya 400 nih. Tapi kita mau ambil aja sebagian sekitar 200 saja lah. Capek mungkin kita terlalu luas. Ini kita rekan banyak yang diajak, kalau mau tanami aja gitu. Biar nanti kita sumbang-sumbang bibit masalah racun. Oh di sini kan orang pada punya lahan, nggak mau gitu ya. Nah, meskipun digombal-gombal mau dikasih bantu bibit, dibantu apa, orang kadang pada punya lahan, nggak mau ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Baru mulai tahun sekarang kita mau menggarap masalah sayuran gitu ya. Karena kalau menunggu penghasilan dari merica, kayaknya yang ada udah habis, udah nombok gitu ya. Karena apa? Kebanyakan keperluan itu banyak. Sedangkan kita dapat hasil 1 tahun sekali. Itu dari merica atau dari lada. Sedangkan yang disimpan, dimakan 1 tahun kepanen lagi, udah habis sudah. Makanya kita mau mencari penghasilan di sayuran. Insya Allah kalau kita menggarap masalah sayuran, ada hasil harian ya, ada hasil mingguan, ada hasil bulanan gitu. Kalau tahunan kan jelas dari merica. Mungkin yang kita di sini kita nanam yang gampang-gampang aja gitu. Tidak bikin repot, banyak makan biaya. Nah, kacang panjang, terong, kangkung, itu cepat sekali dapat uang itu. Ya, apalagi Lombok. Selama lama Mang di Kaltim itu belum pernah ada harga Lombok 50 paling murah itu. Sekarang harga Lombok itu biasa kalau bulan-bulan 7 di atas 60. Sekarang di pasar kilo 5 harga Lombok itu 70.000 per kilo. Nah, kita pikir-pikir, harga merica per kilo di sini sekarang ya 60 gitu. Itu 1 tahun nunggu. Mending nanam Lombok aja gitu ya. Nah, nanam Lombok tiap minggu panen gitu. Tapi jangan khawatir,
Biasa kalau di tanah baru banyak penyakit gitu ya, gitu. Kalau lombok itu tanah yang baru dibuka, istilahnya tanah masih perawan utuh, biasa banyak penyakit. Tapi jangan khawatir. Kemarin aja punya temen kita yang di sana ya, kena penyakit matek, istilahnya gosong-gosong buah. Buah itu udah jadi lombok, tidak sempat kepanen, dia udah membusuk, kering gitu. Daun daun juga keriting, terus bunga juga banyak yang rontok gitu. Nah itu kan petani itu paling komplain, paling males kalau tanaman lomboknya udah kena penyakit matek. Matek itu ya buah jadi gosong-gosong, bunga rontok, daun pun keriting gitu. Insya Allah memang memberi kabar cara menebas rumput yang cukup lumayan lah, dibilang ini agak lumayan bagus gitu, karena dia hampir rata, dibagi-bagi tanah, seandainya dia membusuk merata gitu kan, tidak kumpul gunuk-gunuk itu istilahnya, merata sampai rapat kita cincang gitu. Nah, jangan lupa teman-teman yang sempat nonton di channel Mamang Kebun, jangan di skip, tonton terus ya, subscribe and comment biar menambah dukungan lancarnya Mamang Kebun mencari solusi-solusi yang mungkin insya Allah ada kegunaannya gitu. Untuk bapak-bapak petani kalau menebas rumput itu jangan sampai istilahnya rancung gitu ya, harus betul-betul dikasih rapat. Bila mana dia membusuk atau dibakar, satu kali bakar kalau rapat di tanah habis, jadi nggak ada istilahnya kumpul-kumpul lagi, tinggal siap tanam gitu, bersih. Nah, kalau mau cepat habis dibakar, nunggu-nunggu lagi panas, sehabis ditebas dibiarkan kurang lebih 1 bulan. Nah, baru dibakar, bisa dikumpul, bisa gitu. Kalau Mamang ini rencana mau dibakar karena masih banyak kayu, biar kayunya habis, karena kayunya udah jabu gitu ya. Karena lihat kita bakaran itu harus lihat situasi tanah gitu ya. Kalau di tebing mah istilahnya tanah yang turun naik nggak usah dibakar gitu ya. Kalau ini makan rumput gitu, rumput yang sekian tebalnya tuh ya, memang cincang sampai pakai parang itu tuh, parang kita bawa 2 parang itu. Nah ini agak ringan, ini parang pendek juga, ini ya pendek juga kalau 40 panjangnya ini tajamnya. Ini sama buatan Malaysia, ini ringan tajam gitu, parang tebas sabel namanya, parang sabel ya. Ada yang lebih bagus, harganya agak lumayan mahal, Brazil. Di sini dia punya merek ini, di dekat batang ini ada mereknya gitu ya, Brazil gitu. Kalau ini buatan Malaysia tuh, ini ada mereknya ini. Nah ada mereknya nih, Brazil ini tajam sekali ya, parang tebas gitu. Terima kasih bapak-bapak, mohon dukungannya, subscribe and comment. Selamat sore. Kalau ada sumber di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang insya Allah besok atau lusa kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.